Alkisah, Hasan Basri dan seorang putri yang meratapi sang ayah. Diceritakan dari Hasan Basri, ketika dia sedang duduk di depan pintu rumahnya, tiba-tiba ada jenazah seorang laki-laki dibawa lewat di depannya. Iring-iringan orang yang mengantar di belakangnya begitu banyak. Sementara di bawah jenazah itu terdapat seorang anak perempuan berjalan. Dia menangis sambil menguraikan rambutnya. Lalu Hasan Basri bangkit dan mengikuti jenazah tersebut. Anak perempuan tersebut berkata, "Wahai ayah, sepanjang umurku belum pernah aku menemui suatu hari seperti saat ini." Hasan Basri berkata pada anak perempuan itu, "Ayahmu juga belum pernah menemui suatu hari seperti hari ini." Kemudian Hasan Basri ikut menyalati jenazah tersebut, lalu kembali pulang. Keesokan harinya, pagi-pagi buta Hasan Basri menunaikan sholat subuh. Lalu ia duduk di depan rumahnya hingga matahari terbit. Tiba-tiba dia melihat anak perempuan yang kemarin ia saksikan itu pergi berziarah ke kuburan ayahnya sambil menangis. Hasan berkata dalam hatinya, "Anak perempuan ini adalah anak yang bijaksana. Aku akan mengikutinya, barangkali dia mengatakan sesuatu yang berguna bagiku." Hasan Basri lalu mengikutinya. Ketika anak perempuan tersebut sampai ke kuburan ayahnya, Hasan Basri menyelinap bersembunyi. Dari pandangan anak perempuan tersebut di bawah pohon berduri, sambil terus memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh si anak perempuan itu setibanya di makam sang ayah. Anak perempuan tersebut merangkul kubur ayahnya dan meletakkan pipinya di atas tanah pemakaman itu, seraya berkata, "Wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Engkau bermalam di dalam kubur ini sendirian tanpa lampu dan tanpa didampingi orang yang menyenangkan. Wahai ayah, pada awal malam kemarin aku masih menyalakan lampu untukmu. Lalu siapa yang menyalakan lampu untukmu tadi malam? Wahai ayahku, aku membentangkan tempat tidur untukmu permulaan malam kemarin. Lalu siapa yang membentangkan tempat tidur untukmu tadi malam? Wahai ayahku, kemarin malam aku masih mengusap dan memijit-mijit kedua tangan dan kedua kakimu. Lalu siapa yang mengusap dan memijit-mijitmu semalam? Wahai ayah, kemarin malam aku memberimu minum. Lalu siapa yang memberimu minum tadi malam? Wahai ayah, aku telah membalikkanmu dari satu sisi ke sisi yang lain kemarin malam. Lalu siapa yang membalikkanmu tadi malam? Wahai ayah, aku telah menutup badanmu yang telanjang kemarin malam. Lalu siapa yang menutupi badanmu tadi malam? Wahai ayah, aku memperhatikan wajahmu kemarin malam. Lalu siapa yang memperhatikan wajahmu tadi malam? Wahai ayah, engkau memanggilku pada permulaan kemarin malam dan kami menjawabnya. Lalu siapa yang kau panggil tadi malam dan siapa pula yang menjawab mu? Aku memberimu makan permulaan malam kemarin ketika engkau ingin makan. Lalu apakah engkau ingin makan tadi malam dan siapa yang memberimu makan? Wahai ayah, aku memasakkan berbagai macam makanan untukmu kemarin malam, lalu siapa yang memasakkanmu tadi malam? Mendengar pengaduan dan keluhan anak perempuan itu, Hasan Basri menangis lalu menampakkan diri. Dia mendekati anak perempuan itu dan berkata, "Wahai putriku, jangan kau katakan hal-hal seperti itu. Tetapi katakanlah, Kami telah menghadapkanmu ke kiblat. Apakah engkau masih tetap seperti itu? Ataukah sudah berubah pada sisi yang lain? Wahai ayahku, kami telah mengafanimu dengan kain kafan terbaik. Apakah masih tetap ataukah sudah tercabut darimu? Wahai ayahku, aku telah meletakkan jasadmu di dalam kubur dalam keadaan sempurna dan utuh. Apakah engkau masih tetap seperti itu? Ataukah cacing tanah telah memakanmu? Katakanlah," lanjut Hasan Basri,
para ulama berkata, seorang hamba ditanya mengenai iman dan utuh. Apakah engkau masih tetap seperti itu, ataukah cacing tanah telah memakanmu? Dan katakanlah, lanjut Hasan Basri, para ulama berkata, seorang hamba ditanya mengenai iman. Di antara mereka ada yang bisa menaaskan, ada pula yang tidak bisa menjawab. Apakah engkau telah daen jawab pertanyaan mengenai iman, ataukah engkau tidak dapu menjawabnya? Wahai ayahku, para ulama berkata, alam kubur diluaskan bagi sebagian penghuninya dan disempitkan bagi sebagian yang lain. Apakah alam kubur menyempit bagimu ataukah meluas? Wahai ayah, para ulama berkata, sebagian mereka diganti dengan kain kafan dari surga. Dan sebagian lain diganti dengan kafan dari neraka. Apakah engkau diberi ganti kafan dari neraka ataukah dari surga? Wahai ayah, para ulama berkata, alam kubur adalah suatu pertamanan dari taman surga atau suatu jurang dari jurang-jurang neraka. Wahai ayah, para ulama berkata, alam kubur menyambut sebagian mereka seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya. Ada pula yang menyambut dengan penuh permusuhan dan kebencian. Menyempit dan menghimpit sehingga tulang-tulang rusuknya bercampur baur dan hancur. Apakah kuburmu menyambut dengan penuh kasih sayang ataukah memusuhimu? Wahai ayah, para ulama berkata, setiap orang yang diletakkan di kubur menjadi menyesal. Orang yang bertakwa menyesal, mengapa tidak lebih memperbanyak kebaikan? Sedangkan orang yang berbuat maksiat menyesal, mengapa ia mengerjakan kejelekan? Lalu apakah engkau menyesal atas kejelekanmu? Ataukah menyesal atas sedikitnya kebaikanmu? Wahai ayahku, jika aku memanggilmu, biasanya engkau selalu menjawab, akan tetapi selama aku memanggilmu di atas kuburmu, mengapa aku tidak mendengar suaramu? Wahai ayah, engkau telah meninggalkan aku dan tidak akan dapat bertemu denganku sampai hari kiamat. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami untuk menemuinya pada hari kiamat. Anak perempuan tersebut berkata, wahai Hasan Basri, alangkah bagusnya apa yang kau ratapkan pada ayahku. Dan alangkah bagusnya apa yang engkau nasihatkan. Engkau telah mengingatkanku dari terlelapnya kealpaan orang-orang yang lupa. Kemudian anak perempuan tersebut pulang bersama Hasan Basri sambil menangis sesenggukan.